di part sebelumnya. Nah, Mang Ujang nih, yang rumahnya kebetulan ada, ya rumah yang di tengah-tengah. Nah, ke sini rumahnya bisa dibilang di ujung desa, kayak paling ujungnya gitu, berbatasan dengan hutan dan sungai. Nah, si Pak Bambang yang ada di ujung sebelah sini gitu. Nah, si Mang Ujang rumahnya di tengah-tengah lah, di pemukiman yang cukup ramai. Jadi kata Mang Ujang, setiap malam tuh bola api, Banaspati. Tus di udara. Bola Banaspati itu ini ya salah satu hasil ataupun itu bentuk dari tingkatan ilmu hitam yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Iya. Beneran. Jadi ya kirim-kiriman ilmu gitulah, Bah. Saling balas Tas gitu. Berhari-hari. Bermalam-malam itu saat Mang Ujang bilang gini. Ada di malam-malam tertentu di mana pas itu perangnya masih berlangsung ya. Itu tuh langit yang gelap namanya di kampung gitu. Iya. Lampu juga boro-boro gitu ya. Cuman pada tahun segitu lagi ya. Pada tahun itu tiba-tiba terang karena si bola api itu yang ada di langit. Saling balas serangan ya. Sampai di satu malam, ini kedengaran ledakan luar biasa, keras, dar. Itu sampai semua warga kampung keluar. Kolom konsultasi horor. Lima orang sudah menunggu di tepian sungai, 5 orang pada ngumpet nih di kebun lah ya, di belakang rumahnya Nek Esi. Begitu pintu kedengeran kebuka, itu orang bener tuh Nek Esi keluar tuh, lagi ninin ayam gitu. Itu langsung disergap, Bah. Bayangin itu sudah tidak diperlakukan seperti manusia lagi. Jadi ditangkap, dimasukin ke dalam karung, diikat gitu, sampai ya mungkin bentuknya agak mirip pocong mungkin. Diikat kakinya kayak gitu-gitulah. Terus digotong ke bawah ke tepian sungai. Di mana di tepian sungai itu 5 orang yang sebelumnya itu udah menunggu dengan satu drum besar. Ya, drum itu digunakan untuk naruh badan Nenek Esi yang udah dimasukin karung gitu ya. Ditaruh di dalam drum, ditutup, diikat rapat dan udah dibuang ke sungai. Dilanjutin ke sungai. Gitu. Nah, itu berhasil tuh. Dibuang sungai. Nah, udah yang 10 orang ini selesai. Satu sama nih 10 orang nih. Kemarin kalah kan. Nah, sekarang kita balas gitu lah ya. Nggak mungkin nggak mati. Pasti mati, nggak mungkin. Udah 10 orang ini naik lagi ke atas. Nah, 10 orang ini kan mau nggak mau harus ngelewatin rumah Nenek Esi nih. Karena aksesnya di situ. Gitu. Begitu lewat 10 orang ini, dari atas udah mulai kelihatan gentengnya, kelihatan jelas rumahnya, pintu belakangnya masih terbuka. Di situ masih ada Nenek Esi lagi berdiri. Padahal tadi udah dihanyutin ke sungai. Udah ada orang-orang yang sudah meninggal di situ, sudah ada yang kena luka bakar dan yang lain-lain. Tempat itu, kamar itu adalah tempat di mana si 5 orang dukun yang beraliansi ini mengirim ilmunya ke Nek Esi gitu. Tapi mungkin kalah atau nggak ngerti seperti apa, ya jadi kena lah gitu. Kena ini ya. Ada yang kebakar. Efeknya itu ya. Efeknya gitu. Wah, warga panik nih. Antara mau menyelamatkan 5 orang ini sama mau menyelamatkan rumahnya, takut apinya menyebar. Ini baru di satu titik nih. Entah kenapa cuma ada di satu titik itu, dan itu ternyata bener-bener di lurusan kamar itu gitu. Atap kamarnya gitu. Ya udah, tapi saat itu kebetulan sumber air itu cukup jauh, harus ke sungai, ke bawah gitu. Jadi semuanya terlambat lah. Jadi 5 orang itu kalah dan meninggal.
di malam itu gitu. Ini kita juga nggak tahu ya, entah ada 1 atau 2 orang yang hari-hari sebelumnya yang udah meninggal. Oh iya, Jadi kita karena nggak tahu. kan berhari-hari ya. Karena pas dibuka nih bah, itu kamarnya baunya udah nggak karuan, bau busuk, bau Iya, bangkai, bau amis darah, segala macam. Gitu. Ya udah, malam itu diurus semuanya, selesai, warga jadi takut. Waduh, 5 orang nih. 5 lawan 1. Lawan 1, kalah loh. Orang makin, udahlah kita kayak nggak bisa macam-macam nih sama si Nek Casey ini gitu. Betul. Selang berjalannya waktu, tetap masih ada warga yang penasaran. Masa sih kita nggak bisa nyingkirin nenek-nenek ini gitu loh. Masa sih coba kita kumpul lagi, musyawarah lagi, apa hal-hal yang bisa kita lakukan. Mang Ujang ikut tuh saat itu musyawarahnya. Akhirnya beberapa suara bilang, dan konklusinya adalah ini kan nenek-nenek nih, pakai ilmu nggak bisa. Ya udah, pakai fisik aja. Kita laki-laki dewasa, dia nenek-nenek sendirian. Udah, kita apain kek? Oke. Muncul ide, si nenek Casey-nya ini nanti mau dilarung, mau dihanyutkan ke sungai aja. Oh iya. Gitu. Oh ya udah, boleh. Akhirnya ada 10 orang yang mau melakukannya, termasuk Mang Ujang. Salah satunya ikut. Rencananya adalah, jadi 10 orang ini dibagi 2 kelompok. 5 orang ngumpet di hutan belakang rumahnya, hutan atau kebun lah ya. Iya. Di belakang rumahnya Nek Casey, 5 orangnya menunggu di tepian sungai di bawah untuk proses gitu. Kenapa seperti itu? Karena Nek Casey kebiasaannya adalah setiap pagi dia buka pintu dapur yang ke belakang, yang langsung menuju ke kebun atau ke hutan itu, untuk ngeluarin ayam-ayamnya. Oh, peliharaannya gitu loh. Kan nggak bisa ditaruh di dalam dapur seterusnya gitu loh. Jadi kalau pagi dia keluar, itu dibuka gitu. Lalu udah, 1 hari memang ditunggu, rencananya dijalankan. 5 orang sudah menunggu di tepian sungai, 5 orang pada ngumpet nih di kebun lah ya, di belakang rumahnya Nek Casey. Begitu pintu kedengeran kebuka, itu orang bener tuh Nek Casey keluar tuh, lagi iniin ayamnya gitu. Itu langsung disergap bah. Bayangin, itu sudah tidak diperlakukan seperti manusia lagi. Jadi ditangkap, dimasukin ke dalam karung, diikat gitu, sampai ya mungkin bentuknya, agak mirip pocong mungkin. Diikat kakinya kayak gitu-gitulah. Terus digotong ke bawah ke tepian sungai. Di mana di tepian sungai itu 5 orang yang sebelumnya itu udah menunggu dengan 1 drum besar. Ya, drum itu digunakan untuk naruh badan Nenek Casey yang udah dimasukin karung gitu ya. Ditaruh di dalam drum, ditutup, diikat rapat, dan udah dibuang ke sungai. Dihanyutin ke sungai. Oke. Gitu. Nah itu berhasil tuh, dibuang sungai. Ya, udah yang 10 orang ini selesai. Satu sama nih skornya nih. Kemarin kalah kan. Nah sekarang kita balas gitu lah ya. Nggak mungkin nggak mati. Pasti mati, nggak mungkin. Udah 10 orang ini naik lagi ke atas. Nah 10 orang ini kan mau nggak mau harus ngelewatin rumah Nenek Casey nih. Karena aksesnya di situ. Gitu. Begitu lewat 10 orang ini, dari atasnya udah mulai kelihatan gentengnya, kelihatan jelas rumahnya, pintu belakangnya masih terbuka. Di situ masih ada Nenek Casey lagi berdiri. Padahal tadi udah dihanyutin ke sungai. Selain itu Nenek Casey lagi berdiri di depan pintu sambil ngeliatin mereka sambil senyum gitu. Oh itu histeris tuh. Oh teriak-teriak, ada yang lompat-lompat nggak karuan lah. Nenek Casey mau ngomongin doang. Kalian pikir, lagi-lagi bahasa Indonesia ya? Kalian pikir kalian bisa segampang itu bunuh saya, menyingkirkan saya? Wah itu, ya orang gimana nggak kabur ya, yang tadi udah ditangkap, udah dimasukin karung, udah ngerasa menang. Iya kan? Tahu-taunya Nenek Casey berdiri masih di situ di depan pintu dapurnya itu. Kalian pikir kalian bisa gampang bunuh saya gitu. Wah udah, warga udah bener-bener nggak tahu nih bah, gimana caranya buat nyingkirin orang ini. Diapain juga udah nggak bisa gitu. Setelah itu warga bener-bener jadi takut keluar rumah. Iyalah. Apalagi 10 orang ini.
termasuk Mang Ujang nih. Iya. Wah, takut dibalas dendamnya. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi. Justru mereka yang 10 orang ini kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Udah. Awalnya takut tapi kok gua Nggak apa-apa. aman aja gitu ya. 1 bulan, 2 bulan nggak apa-apa gitu. Orang tuh dari rumahnya kalau pagi begitu sering lihat naik Casey tuh jalan-jalan ke luar rumahnya ke kampung. Kegiatannya tuh ke kebun, ngambil lugut, bambu, ya. Nyari-nyari besi-besi tajam, paku lah, pisau yang bekas yang berkarat-bekarat gitu untuk kebutuhan perdukunannya. Setiap hari nih. Nah, warga ngeliat lah, kok kita nggak diapa-apain gitu istilahnya. Tapi yang kelihatan aneh adalah si Nek Casey ini di sana kan diceritakan nih fisiknya itu kecil orangnya, terus kulitnya agak gelap, mungkin karena daerah ya geografis ini mah gitu. Tidak bermaksud rasis atau apa gitu, memang kulitnya agak gelap. Tapi kok kelihatannya agak beda nih, agak kusam gitu loh. Kenapa gitu loh? Tapi warga kan nggak berani nanya. Iya gitu. ya. Cuman ngelihat, Nek Casey masuk kayak gitu-gitu. Sampai waktu berjalan, warga tidak pernah lagi melihat Nek Casey keluar rumahnya. Hilang, berganti sama fenomena di mana setiap mulai azan maghrib, sebelum azan maghrib udah ada sholawat. Nah, ini fun fact-nya lagi. Di desa itu memang tidak ada tempat ibadah, Pak. Di desa Di desa itu memang memang mungkin masih sesat lah gitu ya. Satu-satunya masjid ya yang terdekat itu jaraknya cukup jauh kalau menurut kita gitu ya. Yang tinggal di kota, masjid itu deket-deket gitu ya. Ini cukup jauh dan kalau ada azan atau apa itu terdengarnya cuma sayup-sayup aja. Itu juga ada di dalam pesantren. Dekat pesantren, dekat situ tuh ada pesantren. Ada pesantren. Ada kobong gitu lah ya, pesantren. Udah terdengar salawat sayup-sayup nih dari masjid yang ada di sana. Itu dimulai juga terdengar jeritan-jeritan. Jeritan-jeritan. Wah, tolong, sakit gitu. Asalnya dari rumah Nek Casey. Sumbernya itu? Sumber suara jeritan itu dari Nek Casey. Dan itu berlangsung selama 1 tahun, bayangkan. 1 tahun? 1 tahun. Tidak berhenti. Setiap mulai azan maghrib, petang udah mulai, itu suaranya dimulai. Berhentinya setelah udah mulai sholawat tahrim ya. Mau subuh. Buset. Setiap malam. Itu warga diteror dengan selama 1 tahun? Selama 1 tahun. Tidak pernah berhenti. Tapi kalau misalnya udah selesai nih, pagi-pagi gitu, ya udah. Nggak ada suara apa-apa. Tapi ntar kalau udah masuk maghrib lagi, udah petang lagi, itu kedengeran lagi suaranya. Sampai subuh lagi ya? Sampai subuh. Oh, tambah mencekam tuh desa. Iya. Warga tambah nggak berani keluar. Apalagi di zaman itu gitu. Sampai di satu malam, jeritannya tuh terdengar lebih lirih lagi, terdengar lebih menyakitkan lagi. Terdengar lebih pilu lagi. Bisa divisualisasikan sih. Iya. Itu terdengar lebih menyengat lagi pokoknya. Dan itu tidak berhenti bahkan ketika azan subuh sudah berkumandang, jeritannya tidak berhenti. Jadi berhentinya itu bener-bener ketika matahari sudah muncul. Udah pagi kayak udah 5:30 gitu ya. Mulai matahari nih udah terang, itu baru berhenti. Warga keluar, kumpul tuh di tengah-tengah desa. Dalam waktu 1 tahun, bayangkan tidak ada yang pernah berani ke sana. Iya, karena mereka takut juga gitu. Kan. Iya. Bisa kebayang kalau ada rumah di sebelahnya ya kan, itu kayak gimana rasanya ya kan. Nah tapi saat itu warga kayak udah mulai nggak ngerti, mulai apakah simpati atau empatinya muncul atau bingung aja, ini kita harus ngapain sebenarnya. Ini sudah berlangsung lama banget gitu. Ya udah, mau nggak mau kita harus datang ke sana, kita lihat gitu ya. Akhirnya warga berbondong-bondong sana, ada Mang Ujang. Salah satunya di antara rombongan warga itu datang sana ke rumah Nek Casey. Radius 10 meter masih di jalanan nih, belum ke rumahnya. Itu udah kecium bau bangkai yang kuat. Radius 10 meter itu udah ya lumayan lah 10 meter tuh. Udah kecium. Wah, warga udah mulai mundur satu-satu nih. Waduh, kenapa gitu. Ya, tapi mau nggak mau,
harus dilihat kondisinya seperti apa ya, gitu ya. gitu. Takutnya nih bau-bau ini nanti akan terus menyebar dan jadi polusi udara di desa gitu. Ya udah akhirnya mau nggak mau cuman sekitar 4 orang yang berani masuk, termasuk Mang Ujang. Oh, Mang Ujang masuk ya pakai iketan pakai kain lah ditutup gitu. Iya. Masuk ke rumahnya. Dulu belum ada ini masker ya. Terus masuk ke rumahnya, begitu masuk dia ngikutin sumber bau di kamar nomor 2 kalau dari depan ya. Ini ada masuk buka pintu kamar 1, kamar 2. Nah, ini kamar 2 ini nih baunya yang paling menyengat gitu ya. Begitu ditengok kelihatan satu jasad. Satu jasad yang ya jasad sudah tidak bernyawa. Yang posisinya itu seperti anjing yang lagi melolong. Anjing. Jadi bukan manusia nih gini nih. Dia malah gitu. Bersimpuh, kepalanya menghadap ke atas, lidahnya keluar, matanya melotot. Dan itu neneknya sih. Buat kalian yang punya pengalaman horor, bisa kirim cerita kalian ke email Bunga Kantil atau bisa DM ke Instagram Bunga Kantil. Di atas dipan yang tidak ada kasurnya, pakai tikar anyaman pandan ya. Iya. Di situ jadi nggak ada kasur gitu. Di situ, di mana di atas dipan itu udah banyak belatung. Kotoran-kotoran manusia yang udah kering, ada yang masih basah, ada yang masih lembek. Terus di lantai bawah, di bawah dipan itu tuh ada cairan-cairan kental. Udah warnanya tuh udah coklat menghitam gitu, entah itu darah. Iya. Atau apa gitu. Dan satu orang tuh nengok ke bawah dipan itu banyak banget bangkai ayam yang kepalanya udah putus. Yang udah nggak ada kakinya. Yang udah kering, nggak utuh gitu, nggak utuh pokoknya. Ada yang masih seger, ada yang udah kering kayak gitu-gitu. Belatung di mana-mana. Kebayang baunya kayak gimana? Iya. Wah ini kacau nih. Nah itu neneknya sih penghujung hidupnya. Mungkin selama 1 tahun jeritannya dia itu, dia lagi mengalami rasa sakit itu. Iya. Gitu. Dan sampai di hari itu dia menjerit kesakitan, lolongannya kedengarannya hampir seperti lolongan serigala saat itu katanya Mang Ujang gitu, pilu banget dan menyayat banget gitu. Ya akhirnya tapi gini, mau nggak mau harus dievakuasi. Iya. Lagi-lagi akan menjadi polusi ya. Kalau tidak segera ditindak gitu. Ya udah akhirnya mau nggak mau gitu. Masalahnya waktu itu ketemu problem lagi di mana badannya itu yang udah bentuknya kayak anjing gitu, itu kaku, nggak bisa ditekuk, nggak bisa diapa-apain. Jadi ya udah kaku. Iya. Kayak jadi patung. Jadi kayak patung, kayak ukiran kayu gitu. Iya, nah itu kayak gitu. Nggak bisa dilurusin. Nggak bisa. Terus kaku. Akhirnya ya udah ditidurin dengan posisi yang begini. Bentuk kayak gitu. Ditidurin, digulung sama tikar-tikarnya. Dengan belatung kotoran yang masih ada, digulung, diikat ujung-ujungnya, ya udahlah biar diikat aja gitu, ya udah dibopong. Itu pas keluar ngangkut itu, warga bubar tuh, karena baunya udah nggak ketolong lagi. Udah tuh digeletakin di ininya gitu, ya di pekarangan rumahnya, ya terus si 4 orang ini cabut dulu lah, maksudnya ini mau diapain ya gitu. Ya udah akhirnya ada yang bilang udah dibuang ke sungai, bakar. Karena dia dulu jahat gini. Tapi saat itu kayaknya semuanya tuh tidak relevan ya untuk mengatasi masalah ini. Gitu. Mang Ujang yang timbul ide, ya udah ini kita kuburin aja di tanahnya dia yang 5.000 meter. Karena memang tidak terlalu jauh gitu kan, masih di lingkup daerah situ gitu. Oh yaudah kayaknya itu yang terbaik. Ya udah tuh warga bawa bangkai gitu, mayat itu dibawa ke situ ke tanah yang 5.000 meter, digali tapi tidak terlalu dalam karena ya lagi-lagi mereka tidak mengenal agama, nggak tahu pastinya ya kan.
digali lah gitu. Setelah udah dapat lah ya galiannya, bolong apa lubangnya. Yang penting cukup lah. Yang penting cukup gitu. Ya udah tuh dimasukin stiker-stikernya, sekotor-kotorannya, udah dimasukin, ditimbun lagi, terus ambil batu lah gitu, ditaruh tuh. Untuk sebagai penanda lah ya. Menandakan lah ini kalau ada seseorang yang ditanam di sini gitu, dikubur. Ya udah setelah itu warga bubar. Balik lagi ke tengah-tengah desa, masih tuh ngobrol tuh. Iya. Wah ini ngobrolin yang masalah ini gitu kan ya. Wah ternyata bisa mati nih orang gitu ya. Gitu kira-kira. Udah hari itu lewat, tidak apa-apa. Masuk maghrib lagi dong, malam lagi. Ternyata nggak berhenti terornya, Bah. Teror apa tuh? Nah ini mungkin agak mistis nih. Di sini agak mistis. Apa tuh? Jadi setelah masuk maghrib, itu semua warga desa itu nyium bau busuk, bau bangkai yang jalan berkeliling desa. Hah? Jadi kayak ini desa nih misalnya nih rumah itu 20. Iya. Ya udah nih kayak jalan sih, tuh semuanya tuh nyium bau bangkai itu. Disertai teriakan-teriakan tolong, panas, kedengeran dari sayup-sayup gitu. Wah tolong, panas gitu. Yang diasumsikan sama warga, ini kayaknya suaranya arahnya dari tanah itu deh, tempat si Nekesi dikubur. Iya. Gitu. Itu berlangsung selama 40 hari. 40 hari. Dari mulai maghrib ya sampai subuh lagi. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak ini orang udah meninggal aja masih bikin teror gitu. Iya. Itu jadi setiap malam itu udah maghrib nih udah mulai kecium bau busuk yang seperti jalan keliling desa gitu. Jadi bukan tiba-tiba di tengah-tengah, enggak. Jadi kayak jalan gitu. Ini rumah pertama nyium duluan, habis itu rumah kedua berpindah-pindah, nanti balik lagi, disertai jeritan-jeritan sakit, panas banget gitu. Sampai setelah 40 hari hilang, tapi warga penasaran, wah ini hilang nih. Tapi penasaran nih, ayo kita lihat ke sana gitu, ya kan? Ya udah, akhirnya beberapa warga, termasuk Mang Ujang lagi-lagi, beberapa warga balik sana, bapak-bapak ngelihat ke situ. Itu posisinya udah gelap juga, udah maghrib gitu ya. Begitu nyampe di sana, ngelihat ada orang ngumpul di tengah tanah itu, di atas makam itu. Oke. Dan ternyata itu orang-orang dari pesantren. Yang ada yang ngumpul masjid, itu. yang ngumpul itu tuh orang-orang pesantren itu. Yang ada masjidnya, yang kedengeran itu. Iya. Sama adalah beberapa santri dan ustadz. Lah disamperin dong nih. Ya Pak Ustadz gitu. Lah ini ngapain ya di sini gitu. Oh enggak, ini kita lagi mau ngaji, mau yasinan. Loh, tahu nggak ini tanah ini ada ceritanya gitu ya kira-kira. Oh tahu. Kita udah tahu kok. Kita udah tahu semua ceritanya kayak gitu-gitu lah. Oh gitu, tapi nggak takut kayak gitu-gitu. Oh enggak. Loh tapi kan ini ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu tetap keluar. Akhirnya Pak Ustadznya ngomong, ya udah gini aja. Ya udah duduk sini, ikut kita ngaji yuk gitu. Ya orang-orang ini kan pada nggak tahu gitu. Cuman kan ya udah duduk aja, ikut aja lah. Udah nih ngelingkerin si makamnya ini. Iya. Mulai sholawatan segala macam. Dimulai dibuka nih sholawatan. Itu warga termasuk Mang Ujang. Itu benar-benar ngeliat dengan mata kepalanya sendiri. Ada kedengeran jeritan-jeritan. Mulai salawat dimulai, jeritan. Sakit, panas, tolong. Dan suara itu dari dalam itu. Dari dalam kubur. Makam. Terus. Wah kaget nih. Wah ini kenapa nih? Mulailah baca Yasin. Oke. Begitu mulai Yasin wal Qur'anil Hakim, keluar api dari tanah gitu. Api berkobar gitu. Dari dalam kuburan itu. Iya. Keluar api. Makin bacanya, suaranya dikencengin, dikuatin gitu. Yeah. Oh itu apinya kobarnya makin besar. Itu warga termasuk Mang Ujang. Gak ada yang bisa baca kan ya. Apa yang dilakukan? Cuma nangis. Tiduran, guling-guling. Takut mungkin. Iya. Ngelihat kejadian seperti itu di depan matanya. Iya. Wah, histeris gitu. Ya tapi dibiarin aja nih sama Pak Ustadz dan santrinya. Ya kan mereka menyelesaikan ngajinya dulu. Iya. Wah, jadi pokoknya tambah kenceng, tambah khusyuk gitu.
si santri-santri dan Pak Ustadz ini ngaji, itu kobarannya makin Makin kencang. dan terdengar jeritan-jeritannya juga lebih menyengat lagi, lebih pilu lagi dari bawah kuburan itu, si Nekesi itu. Nah selesai nih ngajinya, udah kan udah ini lagi guling-guling nih, lagi pada tiarap gitu, histeris lah ya. Udah si Mang Ujang ditarik, dirangkul gitu, udah apa-apa, ini buat pelajaran aja. Kata Pak Ustadz ya, ngomong ke Mang Ujang gini, untuk orang-orang seperti dia, ini jadi pelajaran buat kita juga ya semua gitu. Nggak usah nungguin neraka yang ada di akhirat nanti. Kalau memang dia selama hidupnya syirik, menduakan Tuhan, dia akan dikasih neraka sama Allah bahkan saat dia masih hidup di dunia gitu. Jadi semua warga ngelihat di depan matanya gitu. Menyaksikan sendiri ya. Neraka yang ada di dunia itu. Kobaran api, jeritan-jeritan tolong minta sakit gitu. Setelah itu ya udah, orang yang termasuk Mang Ujang dan orang-orang yang pada hadir di situ nih, orang warga desa, taubat lah. Takut nih gitu. Ya udah mulai mendatangi pesantren gitu. Tapi Apa tuh? iman mah kayaknya memang tidak bisa dipaksa ya. Jadi tidak semuanya warga juga ikut. Iya, iman juga tidak dapat diwarisi. Iya. Dari seorang ayah yang bertakwa. Nah, Subhanallah. Masya Allah. Jadi ya ada warga desa yang memang hijrah ya ke jalan yang benar, alhamdulillah gitu. Tapi ya ada juga yang bodoh amat. Gue masih mau jadi dukun aja. Gitu. Ada juga. Jadi sampai di situ sudah tidak bisa lagi ya ditolong atau dipaksa lah ya. Ya biarkan, udah balikin lagi ke individunya masing-masing lah kayak gitu bah. Jadi ceritanya abis di situ gitu. Di desa itu mulai mengenal agama, ada juga yang tetap masih menolak gitu. Di desa itu. Oke. Jadi itu ya cerita dari Arki, cerita yang sangat ini terjadi di 60-an ya, tahun 60-an. Betapa kuatnya tuh di situ ilmu-ilmu hitam seperti itu ya pada tahun dekade 60-an. Dan sebenarnya saya masih banyak penasaran nih, mau menggali lagi, bukan menggali kuburan tapi ya menggali informasi lebih lanjut lah, karena ada beberapa yang akan saya tanyakan nantinya. Tapi di sana setelah closing. Oke guys, tadi udah dengar kan cerita lengkapnya tentang salah satu kejadian ya yang menimpa di keluarganya Rizky. Terus ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, yang teror 1 tahun, bukan teror ya, tapi kayak kejadian selama 1 tahun itu yang menjerit-jerit, iya kan, yang dari maghrib sampai subuh. Itu pas paginya itu gimana sih? Ya kalau paginya sih nggak ada, yang dia nggak keluar emang. Ya mungkin memang si nenek Kesinya itu memang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Gitu loh. Jadi nggak ada, waktu itu belum ada warga yang... nggak, karena juga waktu itu kan nggak ada yang berani ngeliat juga gitu. Ya kayak gitu. Terus pertanyaan gue yang kedua itu kan kondisinya waktu warga datang nih, yang bikin gue pertanyaan itu ini nih, apa nggak ada keluarganya nenek Kesi yang lain gitu, ada anaknya gitu kan, keadaannya kayak gitu tuh waktu warga itu, warganya ada ngelihat keluarganya yang lain nggak, anaknya gitu? Gitu. Jadi Nek Kesi itu sama suaminya waktu itu ya, si Abah Kardi ini emang nggak punya anak. Jadi memang berdua aja. Ya setelah Abah Kardinya udah nggak ada juga, ya udah tinggal sendirian. Tinggal sendirian. Ya maksudnya gue bertanya-tanya gitu kan, keadaan dia seperti itu, keluarganya kemana gitu kan? Nggak ada. Jadi nggak punya anak. Nggak punya keturunan ya? Nggak punya keturunan gitu. Terus yang ketiganya itu kan si nenek Kesi itu setelah meninggal gitu kan, dikuburkan di tanah yang menjadi sengketa itu ya kan. Nah itu setelah kejadian Opi keluar itu kondisinya gimana tuh tanah tersebut? Masih ada kuburannya atau gimana? Jadi ayah saya itu terakhir itu datang ke sana tuh tahun 95.
Oh, ayah pernah kesana lagi. Jadi itu juga saya udah ada dan saya diajak, tapi bukan diajak ke tanahnya, tapi kita silaturahmi lah ya ke rumah kerabat yang ada di sana. Oh iya. Ayah saya mah perginya berdua nih sama kerabat ya gitu, ngelihat kondisi tanah itu gitu. Dan saat itu ceritanya ayah saya nih dan cerita penduduk ya. Jadi setelah kejadian itu memang karena kan kepemilikannya udah nggak jelas nih, Iya. gitu kan ya. Ya maksudnya keluarga saya juga udah ke Jakarta, terus yang di Kuningan juga udah nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya lama-lama kepemilikan tanah itu beralih ke pemerintah, diambil alih sama Pemkot. Okay. Oh iya. Dan ya seiring berjalannya waktu daerah juga mulai berkembang gitu. Itu coba dibikin bangunan lah kayak semacam gedung pertemuan, aula antara itu. Iya. Udah nih jadi nih. Bah, tapi nggak lama setelah itu rubuh aja gitu. Nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada gempa, ya udah rubuh. Jadi kayak nggak bisa diapa-apain gitu. Tanah itu. Kayak gitu. tanah terkutuk sih. Ya, bisa dibilang tanahnya jadi terkutuk gitu karena ada itu ya, ada makam itu. Iya. Dan juga sebelum itu dibangun sama warga pun sudah dicoba untuk dikaryakan lah. Oh, dimanfaatkan. Dimanfaatkan, gitu ya? ditanam gitu. Ya masalahnya gini. Ini tanah 5.000 meter nih, satu bidang tanah. Sebelahnya juga ada tanah lagi. Nah di tanah sebelahnya ini tuh, wah subur, pohon banyak. Ya di tanah ini nggak ada apa-apaan, nggak bisa tumbuh apapun. Gersang. Rumput aja nggak bisa, gersang. Jadi ya cuman tanah kering, ada pasir, ada batu-batu kerikil. Udah jadi nggak bisa. Padahal yang sebelahnya tuh subur gitu. Cuman kepisah sama pagar bambu, pagar kayu. Iya, biasanya pembatas tanah itu kan iya. kalau Tapi di tanah ini nih gersang gitu. Makanya disebut tanahnya terkutuk nih gitu. Oke guys, itu dia ceritanya tadi sudah lengkap sekali dan juga pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab sama Arifki. Mudah-mudahan dengan cerita ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bisa diambil hikmahnya. Dan untuk teman-teman jangan lupa ya tetap subscribe nih channel Bunga Kantil, acara kolor konsultasi horor bersama Mbah Arya. Jangan lupa share, like dan komen. Bilangin sama teman-teman lu semua kalau nggak subscribe gua kasih ke nenek Casey. Oke. Nah, gua Arangga Arya dan Rizky. Sampai jumpa di kolor selanjutnya. Kolor konsultasi horor. Datanglah. Mbah. Ada yang datang nih. Kayak pernah ketemu ya? Iya nih Mbah. Saya mau konsultasi nih Mbah. Konsultasi. Oh, cerita nih. Aduh, duduk dulu. Aduh. Makasih ya Mbah. Duduk. Sehat? Aduh, ini si kasep. Kumaha deui teh? Damang. Pangestu. Alhamdulillah. Tuh, guys. Tahu nggak ini siapa? Saya juga tahu. Waduh, jangan takut-takut, jangan ngeri-ngeri dong. Ya. Silakan. Oke Mbah. Kenapa ketawa? Iya. Gue jadi bingung. Parah produsernya ngetawain. Parah. Diksinya jangan takut-takut. Jangan ngeri-ngeri lah gitu. Oke. Ditahan dulu. Siap. Nah, sebelum Arifki melanjutkan ceritanya, nih jangan lupa nih untuk subscribe channel Bunga Kantil. Sebelum ditahan dulu ceritanya. Lu sambil makan. Gue nggak. Kadang-kadang bikin es teh manis. Kan ketebak lagi sama gua. Kalau lagi sibuk ya. Kalau pesanan banyak. Mang, bantu atuh Mang. Apa nama orang Sunda tuh sebutnya? Ini sebenarnya nama-nama hewan. Rangga keren aja kan, Rangga ADC. Rangga. Bukan. Anak kuda. Oh namanya Rangga. Ada enggak? Rangga anak kuda.
Anak kuda Arya. Pernah Google, namanya ada artis namanya Aom. Aom apa tuh? Anak singa. Oh, Iya. Asep apa Asep? Asep itu anak Chelsea mungkin. Mbak Denis. Parah. iya iya. Yuk.